Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2642 akhirnya menang. Si Ji malah menampakkan senyum nakal di sudut mulutnya, dan berbisik, "Jangan khawatir, saudaraku. Apa yang akan aku minta kamu lakukan selanjutnya pasti tidak akan membahayakan nyawa." Li Fugui berbisik, "Benarkah?" Si Ji mengangguk dan berkata, "Tentu saja benar." Li Fugui menggertakkan giginya. Demi membahagiakan Korps Lady, demi keselamatan dirinya sendiri, dan demi menyelamatkan masyarakat dunia, dia mengeraskan hatinya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan memilih mengambil risiko." Putri mayat bertepuk tangan dan tertawa. "Baiklah, baiklah, karena kakak sudah memilih petualangan besar. Maka kakak, sebaiknya kau mulai menanggalkan pakaianmu di hadapanku sekarang." Mata Li Fugui hampir jatuh dari rongganya. Dia menatap mayat gadis itu dengan rasa tidak percaya. Terkejut, dia bertanya, "Kakak putri mayat, apa yang kau katakan?" "Aku memilih tantangan besar, dan sekarang kau hanya ingin aku menanggalkan pakaianku." Si Ji menatap Li Fugui dengan matanya dan bertanya, "Kakak, bukankah ini cukup mengasyikkan?" Pada saat ini, Li Fugui merasa sedikit menyesal. Kalau saja dia tahu bahwa Ratu Mayat akan mengajukan permintaan seperti itu setelah dia memilih petualangan besar, seharusnya dia memilih petualangan besar itu sekarang. Siapa tahu, begitu dia menanggalkan pakaiannya, sang putri mayat mungkin akan gembira saat melihatnya, lalu dia akan menawarkan dirinya kepadanya. Maka wajar saja jika dia mendapatkan darahnya. Berpikir seperti ini, Li Fugui menyeringai dan berkata, "Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, maka aku setuju. Tetapi aku hanya bisa melepas mantelku untuk sementara." Si Ji tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saudaraku. Lain kali kau pasti akan kalah. Jika kau kalah, aku akan membuatmu menanggalkan semua pakaianmu." Melihat putri mayat mengatakan hal ini, Li Fugui bertanya dengan suara rendah, "Ngomong-ngomong, setelah kamu membiarkanku melepas semua pakaianku, apa yang akan kamu lakukan padaku?" Si Ji melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir tentang ini, saudaraku. Ini pasti hal yang mengasyikkan." Li Fugui belajar dari kesalahannya. Menggabungkan pelajaran yang didapat dari kekalahan di begitu banyak permainan tadi, dia tahu bahwa jika dia terus bertanya kepada Korps Queen apa yang akan terjadi selanjutnya, dia pasti akan terus kalah. Pikirkan ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan." Waktu berlalu setiap detik, dalam waktu kurang dari 20 menit. Li Fugui hanya mengenakan celana pendek, dan seperti yang dikatakan Si Ji, Li Fugui tidak menang sekalipun dalam beberapa ronde berikutnya. Melihat bahwa ia hanya memiliki bagian terakhir ini yang tersisa, keinginan Li Fugui untuk menang sangat besar. Meskipun dia tidak menderita kerugian apapun dalam hal ini, poin pentingnya adalah dia terus kalah dan dia tidak dapat menahan rasa malu. Yang membuat Li Fugui paling pusing adalah setiap kali dia mulai membaca. Meskipun dia tampaknya bisa memperoleh sedikit kesadaran dari pikiran sang putri mayat, tapi setiap kali kesadaran itu hendak tersalurkan ke dalam pikirannya sendiri, mereka selalu dihalangi oleh suatu kekuatan misterius. Lihat situasi ini, Li Fugui menutup matanya. Dia perlahan berdiri, berbalik, membelakangi sang putri mayat, dan menatap langit biru tanpa matahari di atas kepalanya. Si Ji menatap Li Fugui, bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, "Kakak, ada apa denganmu? Kamu tampak tidak begitu bahagia.
Kakak, kalau lain kali kamu tidak bisa bermain-main denganku dengan gembira, maka aku hanya bisa membiarkanmu bermain dengan 2 kilin di pintu. Li Fugui berbalik saat ini, dengan senyum di wajahnya, dan berkata kepada Si Ji, "Kakak Si Ji, mari kita mainkan babak terakhir sekarang." Putri mayat mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Oke, oke." Li Fugui berkata dengan serius saat ini, "Tetapi karena ini adalah babak terakhir, bisakah kita bermain lebih besar?" Si Ji bertanya dengan sedikit kebingungan, "Kakak, apa maksudmu dengan bermain lebih besar?" Li Fugui berkata terus terang, "Sebenarnya sangat sederhana. Siapapun yang kalah kali ini akan menerima hukuman 10 tantangan dan 10 kebenaran tanpa syarat." Wajah Si Ji penuh kegembiraan. Dia tersenyum gembira dan berkata, "Baiklah, saudaraku, kalau begitu kita sepakat. Jika kali ini aku kalah, aku akan menjawab 10 pertanyaanmu dan melakukan 10 hal yang kau minta. Tapi jika kamu kalah," Li Fugui menyela Si Ji dan berkata dengan serius, "Jika aku kalah, aku akan sama sepertimu." Si Ji menggaruk kepalanya saat ini, melihat celana pendek merah besar pada Li Fugui dan berkata, "Tapi saudaraku, kamu hanya memiliki sepasang celana pendek besar yang tersisa sekarang." Li Fugui tertawa dan berkata, "Apa salahnya kalau hanya ada 1 celana pendek tersisa? Tidak bisakah kita terus bermain dengan hanya 1 celana pendek tersisa?" Tanpa diduga, Si Ji memutar matanya dan berkata kepada Li Fugui, "Tentu saja kamu boleh bermain." "Baiklah, hanya ada 1 celana pendek yang tersisa. Jika kamu kalah nanti, aku akan mengupas selapis kulit dari tubuhmu. Jangan merasa sakit ketika saatnya tiba, saudaraku." Setelah mendengar ini, Li Fugui tidak dapat menahan gemetar dalam hatinya. Tapi itu saja, dia tidak punya pilihan lagi. Aku hanya bisa menelan ludah dan berkata kepada Si Ji, "Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan." Setelah Li Fugui mengatakan ini dan sebelum bertindak, dia melihat ke langit dan berdoa dalam hati. "Kali ini aku harus menang. Tuhan, kalau aku tidak memenangkannya, aku akan benar-benar celaka." Pikirkan ini, Li Fugui menenangkan pikirannya. Ketika dia mengulurkan tangannya dan mengambil gunting seperti yang dilakukannya pertama kali, dan melihat gadis mayat di depannya telah memainkan batu, Li Fugui tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Setelah bermain berkali-kali dan kalah berkali-kali, kali ini, dia benar-benar menang. "Aku menang, Sister Corpse Princess, kau lihat itu. Hahaha, aku menang." Si Ji cemberut karena kecewa dan berkata, "Kakak, ini yang terakhir. Kenapa kamu tidak membiarkanku memilikinya?" Li Fugui berkata dengan putus asa, "Kakak, tolong jangan bercanda seperti itu. Beraninya aku menyerah padamu. Seperti yang kau katakan tadi, aku hanya punya celana pendek ini. Kalau aku masih menyerah padamu, dan kau benar-benar mengupas kulitku nanti, siapa yang akan terus bermain denganmu?" Si Ji mengangguk dan berkata, "Ya, benar, saudaraku. Jika kamu mati, tidak akan ada yang bisa bermain denganku. Baiklah, saudaraku, aku kalah, jadi aku terima hukumannya. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dari adikmu?" Kali ini Li Fugui yang menunjukkan senyum licik. Dia berkata kepada Si Ji dengan terus terang, "Kakak, mari kita mulai dengan kebenaran." Si Ji mengangguk dan berkata, "Baiklah, entah itu kebenaran atau tantangan, tidak masalah." Li Fugui menyingkirkan senyumnya dan bertanya dengan serius, "Bisakah kamu memberitahuku siapa yang paling kamu benci?" Ekspresi wajah Si Ji berubah dengan jelas. Dia mendongak dengan air mata di matanya dan bertanya kepada Li Fugui, "Saudaraku,
bolehkah aku memilih untuk tidak menjawab pertanyaanmu ini? Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kakak mayat, bagaimana menurutmu? Kita sudah bermain berkali-kali, tetapi setiap kali aku kalah. Aku mengikuti perintahmu, menjawab setiap pertanyaanmu, dan melakukan semua yang kau minta. Sekarang setelah kau kalah, kau bilang kau tidak berencana untuk menjawab pertanyaanku. Aku khawatir ini." Tanpa menunggu Li Fugui selesai, Si Ji tampak sedikit tidak sabar dan berkata, "Baiklah, oke, bukankah sudah cukup bagiku untuk menjawabmu? Jika aku harus mengatakan siapa yang paling aku benci, orang yang paling aku benci dalam hidupku adalah ayah angkatku." Ketika Si Ji mengatakan ini, melalui meditasinya, Li Fugui dapat dengan jelas merasakan bahwa membran di dunia batin putri mayat semakin melemah, dan dunia batinnya bagaikan air mendidih, yang terus-menerus naik. Akan tetapi, untuk berjaga-jaga, Li Fugui tidak melanjutkan bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, dia menatap Si Ji dan melanjutkan, "Kakak Si Ji, bisakah kau terus memberitahuku mengapa kau begitu membenci ayah angkatmu?" Sang putri mayat benar-benar meneteskan air mata. Dia menatap Li Fugui dengan sedih. "Kakak, tolong, bisakah kamu berhenti menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Kamu bisa bertanya siapa yang paling aku sukai, atau apa yang paling aku suka makan. Mengapa kamu harus bertanya padaku tentang hal-hal menyedihkan di masa lalu?" Li Fugui mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Si Ji dengan lembut, lalu berbisik kepadanya, "Saudari Si Ji, sejujurnya, alasan saya menanyakan hal-hal ini adalah karena saya ingin melindungimu dan memberitahumu bahwa ada cinta kasih yang besar di dunia ini. Kau bisa menceritakannya padaku jika kau punya keluhan. Aku bersedia membalas dendam jika itu masih dalam kemampuanku." Si Ji menundukkan kepalanya, air mata mengalir dari matanya. Dia terdiam sejenak, lalu mulai berbicara, "Ayah angkatku, dia seekor binatang." Tepat ketika putri mayat mengatakan ini, Li Fugui terkejut menemukan bahwa kekuatan mentalnya akhirnya berfungsi. Adegan-adegan yang muncul dalam pikiran putri mayat dan pikiran terdalamnya bagaikan slide, yang terus-menerus ditransmisikan ke kedalaman otak Li Fugui melalui keterampilan meditasinya. Meskipun ekspresi wajah Li Fugui tidak banyak berubah, dia sangat gembira dalam hatinya. Sementara sang putri mayat terus bercerita tentang pengalaman masa kecilnya yang menyakitkan. Dia juga melihat seluruh proses bagaimana putri mayat menjadi ratu iblis. Apa yang tidak pernah diharapkan oleh Li Fugui adalah, putri mayat pada mulanya adalah dosa yang akan berlangsung selama-lamanya. Dia dilahirkan ke dalam ras manusia hanya untuk menanggung keluhan-keluhan yang belum dilampiaskan oleh jiwa-jiwa manusia yang terzalimi sebelum reinkarnasi mereka. Setelah 10.000 generasi, kebencian di tubuh putri mayat telah mencapai puncaknya. Klan iblis hanya kekurangan ratu iblis yang kuat untuk memimpin ribuan iblis wanita. Sebelum menaklukkan 3 alam, Raja Iblis membuat beberapa pilihan dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Ratu Mayat. Saat Putri Mayat berubah menjadi Ratu Iblis, dia baru saja disiksa sampai mati oleh ayah angkatnya. Raja Iblis menggunakan sihirnya untuk membangkitkan Ratu Mayat. Sejauh ini, generasi Ratu Iblis terlahir sempurna. Namun, apa yang tidak pernah diduga oleh Raja Iblis adalah bahwa setelah Putri Mayat menjadi Ratu Iblis, dia berselisih paham dengannya. Awalnya, setelah Raja Iblis membangkitkan Putri Mayat, dia ingin bergabung dengan Putri Mayat untuk mengendalikan 3 alam, dan membantunya menjadi penguasa tunggal di 3 alam. Tapi hasilnya, setelah Ratu Iblis memasuki dunia iblis dan duduk di posisi kedua setelah Kaisar,
dia begitu dipenuhi dengan kebencian hingga dia berencana untuk membantai 3 alam dengan darah. Apa yang diinginkan Raja Iblis adalah rasa hormat dari ketiga alam dan agar ketiga alam tunduk padanya. Jelas saja ide Ratu Iblis sangat berbeda dengannya. Pikirkanlah, jika semua hal di 3 alam benar-benar dibunuh oleh Ratu Iblis, lalu apa yang akan dia dapatkan bahkan jika dia mengendalikan 3 alam? Setelah menyadari hal itu, Sang Raja Iblis berencana untuk menghancurkan Ratu Mayat, tetapi ia mendapati bahwa kemampuannya sendiri bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Ratu Mayat, dan ia sama sekali tidak sebanding dengan Ratu Mayat. Dalam keputusasaan, Raja Iblis hanya bisa berkompromi sementara dan berdamai dengan orang-orang besar di surga terlebih dahulu. Bersama puluhan orang besar di surga, ia membangun alam rahasia matahari ini. Bos besar di surga mengekstrak sebagian ingatan Putri Mayat, dan bersama dengan Raja Iblis, menjebak Putri Mayat di sini. Tentu, meskipun mereka juga ingin membunuh Ratu Mayat secara langsung sebelumnya, pada akhirnya, setelah membunuh Ratu Mayat, kebencian abadi di tubuhnya akan dilepaskan. Pada saat itu, umat manusia akan menjadi yang pertama kali dilanda kebencian ini, dan banyak sekali orang akan mati karenanya. Mustahil, mereka hanya bisa menyegel Putri Mayat. Setelah ini, Raja Iblis baru saja memimpin dunia iblis dalam pertarungan melawan umat manusia dan alam surga, dan pertarungan ini berakhir dengan disegelnya ras iblis di dunia iblis. Untuk saat ini, mengapa klan iblis merusak segelnya, dan mengapa Li Fugui menjadi yang terpilih dengan begitu tajam dan membingungkan? Bahkan Li Fugui sendiri tidak begitu jelas mengenai alasan di balik beberapa pertanyaan tersebut. Setelah mengungkap misteri pengalaman hidup Putri Mayat, Li Fugui tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menggali kentang panas lainnya untuk dirinya sendiri. Jelas sekali, dalam situasi ini, bahkan jika dia mendapat sedikit darah dari Ratu Mayat dan memperoleh teknik pembasmi iblis dalam gulungan rahasia surgawi, dia masih harus menyelesaikan masalah Ratu Mayat terlebih dahulu. Melalui bacaannya, dia mengetahui bahwa setelah alam rahasia matahari dibobol oleh orang luar, Putri Mayat akan kembali ke dunia manusia. Anda tidak dapat membunuhnya. Namun jika tidak segera diatasi, bencana yang diderita umat manusia pasti lebih besar dari bencana yang dibawa oleh Raja Iblis. Jadi saat ini, hanya ada satu cara yang tersisa baginya, yaitu mencoba segala cara yang mungkin untuk menjaga Putri Mayat di sisinya dan mematuhi perintahnya. Kemudian dalam hubungan jangka panjang, dia secara bertahap menghilangkan kebencian di hati Putri Mayat. Berpikir seperti ini, setelah Li Fugui memperoleh informasi yang diinginkannya, dia tersenyum pada Siji dan berkata, "Kakak Siji, kamu tidak perlu melanjutkan bicaramu sekarang. Aku bisa melihat bahwa kamu telah banyak menderita di masa lalu. Bagaimana kalau begini, kalau kamu bersedia, bisakah kamu ikut aku mulai sekarang? Aku akan mengajakmu bermain dengan umat manusia, seperti apa yang dikatakan Li Fugui sebelumnya. Ada cinta yang besar di dunia, dia mempercayainya. Jika dia dapat membawa Putri Mayat ke dunia manusia dan secara bertahap melepaskan simpul di hatinya, akan lebih mudah baginya untuk menangkapnya." Setelah mendengar ini, Siji sangat gembira dan bertanya kepada Li Fugui, "Saudara Fugui, apakah Anda benar-benar bersedia membawaku ke umat manusia?" Li Fugui mengangguk dan tersenyum, "Tentu saja, bolehkah aku berbohong kepadamu tentang hal semacam ini? Jika kamu mau, aku akan mengajakmu keluar hari ini." Tanpa diduga, Siji berkata dengan takut-takut saat ini, "Kakak, kau tahu, aku tidak pernah meninggalkan tempat ini selama ribuan tahun.
Sekarang kau tiba-tiba berencana untuk membawaku keluar. Aku khawatir aku tidak akan bisa beradaptasi dengan kehidupan umat manusia setelah aku keluar. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu khawatir? Bukankah saudaramu ada di sampingmu? Jika kau percaya padaku, aku akan membawamu untuk tinggal di kota terdekat selama beberapa hari. Lalu perlahan-lahan melepaskan ikatan yang terpendam dalam hatimu." Bersambung,